Halo semua, aku Edo dan selamat datang di channel Heado. Di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian tentang detail kecil Keon dan fakta Keon yang mungkin kalian lewatin waktu kalian ngikutin Keon. Ngomong-ngomong, ini ada video part 2, jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton juga ya. Oke, langsung aja ke poin yang pertama. Seperti yang kalian tahu, hairpin yang selalu dipakai sama Yui adalah dua hairpin kuning ini. Tapi apa kalian tahu, saat di episode 1 season 1, Yui pernah tidak memakai hairpin kuning ini, melainkan Yui memakai hairpin biru berbunga yang gak bakal kita temuin lagi di scene-scene setelah ini. Masih di episode 1, di scene dimana Yui sedang ingin mengisi formulir pendaftaran klub. Di sini kita bisa lihat kalau Nodoka memberikan reaksi kepada Yui. Kita bisa menemukan reaksi yang sama oleh Nodoka di episode 8 season 2 di scene dimana Yui sedang kebingungan untuk memilih jurusan apa di formulir rencana masa depannya. Mungkin kalian penasaran, kenapa studio animenya bikin kedua scene ini terlihat sama? Apa animatornya bingung dan akhirnya nggak kreatif? Sebenarnya alasannya simple, karena ya di mangganya kedua scene ini digambar mirip sama komikusnya, jadi ya tinggal terapin aja ke animenya. Lagian ini juga jadi salah satu komedi yang lumayan lucu di anime ini. Pasti kalian semua udah tahu ini apa? Yap, bener banget. Ini adalah kaset yang ada di awal episode buat ngasih tahu judul dari setiap episode di anime Keon. Seperti yang kalian tahu, setiap kaset recorder ini muncul, selalu ada musik latar yang dimainin dari kaset tersebut. Nah, kalau kalian dengerin lebih jelas, kalian bisa tahu kalau kaset-kaset yang ada di setiap episode di season 1 Keon, ini adalah kaset progres latihan gitarnya Yui dari baru main sampai dia jago. Ngomongin tentang awal episode, kalian tahu nggak sih, waktu di opening Keon season 1, kalau kalian lihat dengan teliti, kalian bisa temuin nama-nama karakternya di balik kata Keon di awal-awal opening, lebih tepatnya di sini nih. Terus kalau kalian bukan kaum skip opening, kalian pasti sadar akan hal ini. Walaupun Keon season 1 itu lagu opening yang sama 12 episode, tapi ada perubahan semenjak masuk ke episode 8, lebih tepatnya setelah kehadirannya Azusa. Kalian lihat aja di gambar-gambar ini, yang tadinya nggak ada Azusanya, setelah Azusa join ke klub, akhirnya ditambahin juga Azusanya. Makanya guys, kadang nonton opening itu ada manfaatnya juga loh. Sebenarnya nggak terlalu manfaat juga sih, tapi ya bisa nemuin detail kecil lah. Kalian sadar nggak sih kalau Keon dari season 1 ke movie itu punya sedikit perubahan di bagian artnya. Nah, Keon ini juga jadi anime awal perubahan art style Kyoto Animation yang dari awalnya kayak gini, jadi kayak gini. Art style Kyoto Animation berubah semenjak kemunculan Keon dan diikuti oleh anime-anime setelahnya, seperti yang paling mirip itu ada Hyouka, Tamako Market, dan Chunibyo Demokoi Gashitai. Tapi emang yang paling mirip tuh Tamako Market, kayak nggak ada bedanya aja. Di episode OVA Keon season 1, ada satu adegan di mana waktu band Hokago Tea Time sedang latihan persiapan untuk pentas di live house. Nah, pada saat itu sempat terjadi kekacauan yang menyebabkan latihan mereka berantakan. Waktu Mio jatuh dan kesandung kabel pas pengen ngebantuin Yui, kita bisa lihat di sini Azusa langsung gerak buat bantuin Mio. Tapi di sini Azusa bukan bantuin Mio dengan cara nangkep badan Mio yang jatuh. Mungkin kalian mikir di sini kalau misalnya Azusa telat bantuin Mio, tapi sebenarnya enggak. Di sini Azusa ngebantuin Mio dengan cara ngehalang rok Mio dari pandangan penonton. Mungkin waktu itu dia keinget kejadian pas live tahun lalu, makanya dia ngehalang roknya Mio pas jatuh. Emang Azusa nih kohai paling the best lah. Tahu aja deh apa yang dibutuhin sama senpai ya. Oke, poin yang kali ini agak sedikit bingung ya. Aku nggak bisa nyebutin di detail kecil ataupun fakta gitu. Soalnya ini emang aku belum nemu jawaban pastinya. Tapi poin ini aku dapetin waktu aku lagi ngeriset tentang detail kecil dan fakta Keon. Aku pengen ajak kalian buat ngebahas tentang latar waktu yang ada di Keon.
Kalau kita lihat di wiki, kita bisa tahu kalau misalnya karakter-karakter yang ada di Keon itu lahirnya di tahun 1991. Terus juga di episode 2 dan chapter 2 Keon, kita bisa tahu kalau misalnya orang-orang yang ada di Keon pas kelas 1 itu umurnya 15 tahun. Yang berarti logikanya kalau misalnya tambahin 1991 dan 15 hasilnya sama dengan 2006. Tapi di sini kita juga bisa lihat kalau bulan lahir mereka rata-rata ada di akhir tahun. Yang di awal tahun juga cuma Mio, itu pun 1992. Berarti kemungkinan mereka 15 tahunnya ada di 2007 karena 1992 tambah 15 sama dengan 2007. Nah, belum sampai di situ, ada satu hal lagi yang bikin aku bingung banget sama hal ini. Di manga Keon volume 2 chapter 27, kita bisa lihat di sini kalau misalnya Mio bilang tahun itu adalah tahun 2009. Di sana mereka tepat di hari Natal pas kelas 2, yang berarti Natal kelas 1 mereka ada di 2008. Nah, loh, kok gitu? Bingung nggak? Bingung nggak? Mereka juga lulus waktu umur mereka di 18 tahun. 18 itu hasil pertambahan dari 15 tambah 3, yang berarti 2007 tambah 3 sama dengan 2010. Yang berarti di Natal 2009 mereka itu ada di kelas 3. Makin bingung aku mikir ginian. Gimana pendapat kalian aja deh, tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Kalian sadar gak? Patung kepala sekolah Sakuragaoka High School yang ada di tengah sekolah ini selalu didandanin sama murid-muridnya. Tapi kalian sempet mikir gak? Siapa yang dandanin patung ini? Kenapa orang iseng kayak gini gak dimarahin sama kepala sekolahnya? Di animenya sendiri, kepala sekolah Sakuragaoka High School itu jarang banget kelihatan. Pernah sekali kelihatan waktu dia nyampain ucapan selamat ke kelas 3 yang udah lulus. Nah, kalau di manga, kepala sekolah ini lumayan diliatin, tapi bukan di chapter biasa, lebih ke special panel gitulah. Kalau kalian lihat di sini, kepala sekolah Sakuragaoka ini emang agak lain kelakuannya. Jadi ya begitulah kenapa orang-orang yang dandanin patungnya ini nggak dimarahin. Ya kepala sekolahnya aja kayak gitu. Ini ngapain lagi minta tambahan tampil ke Nodoka? Ada bingung aku kenapa ini sekolah bisa jadi salah satu sekolah favorit di daerah itu. Kalian tahu nggak, ada satu scene Keon yang dibikin beda sama mangganya, tapi itu malah jadi bikin anime sama mangganya itu kerasa bener-bener beda waktu kalian baca di bagian yang sama. Scene itu ada di ending dari Keon season 1 ini sendiri, yaitu adalah scene konser festival olahraga Sakuragaoka High School waktu mereka kelas 2 di episode 12 Keon season 1. Di sini kita bisa lihat kalau konser yang mereka jalani ini sukses besar walaupun Yui sempat sakit dan ketinggalan gitarnya di rumah. Ini bikin scene ini jadi kerasa lebih serius dan dramatis. Jujur aja, aku sempat nangis, terharu, seneng, merinding, ketawa, pokoknya campur aduk dah waktu aku nonton scene ini. Nah, kalau di mangganya, setelah Yui sembuh dan datang ke ruang klub, Ui mengantarkan gitarnya ke Yui dan Yui ikut konser dari awal. Tapi malamnya, dijelasin kalau konser mereka itu kacau dan berantakan. Jadi Azusa marahin Yui karena emang Yui sumber masalahnya. Karena Yui sakit, jadi dia lupa-lupaan. Kesannya kalau di manga itu lebih ke komedi dan ya emang lucu, walaupun akhirnya dibikin wholesome juga. Mungkin segini dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum aku masukin ke video ini. Di video ini aku sampaikan yang aku dapat di season 1 dulu. Nah, nanti di video selanjutnya aku bakal sampein kalian semua sisanya dari season 2 sama movie. Kalau bisa aku masukin juga ya sama referensi yang ada di mangganya gitu. Tenang aja, kalian gak harus nunggu lama banget lagi kok kayak nungguin video yang ini. Aku udah dapat semua poin-poin yang harus aku sampaikan di video selanjutnya. Jadi tinggal bikin skrip sama videonya aja. Paling nunggu aku kelar UTS aja. Ya udah segitu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video seputar Keon lainnya. See you.